Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama pada pagi hari menjelang siang ini. Kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana perkumpulan yang paling menguntungkan di antara sekian banyaknya perkumpulan adalah perkumpulan di mana di dalam itu ada mengingat Allah, juga ada mengingat Rasulullah. Ada mengagungkan Allah, juga ada mengagung-agungkan Rasulullah. Ditambah selain itu kita juga saling mengingatkan diri tentang ilmu ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua itu adalah salah satu pedoman yang paling menguntungkan kita di dalam meniti jalan kehidupan kita selama di dunia, hingga dapat mengantarkan kepada kita semua keselamatan di akhirat nanti. Insyaallah semua yang hadir, yang sudah sejak pagi-pagi datang menghiasi majelis-majelis ini dengan segenap niat dan harapan serta tujuan, mudah-mudahan semua berkat kemuliaan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita semua mendapatkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita hajatkan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, surat yang sering kali kita dengar, bahkan cenderung kita jadikan surat pilihan kita setiap kali kita mengerjakan sholat, yaitu surat Al-Asr. Al-Asr suratnya pendek, tetapi sebetulnya surat Al-Asr itu adalah surat yang kaya dengan makna. Surat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dan mengetahui arti kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala jikalau memulai ayatnya dengan huruf waw, maka itu tandanya Allah bersumpah. Dan setiap kali Allah bersumpah, itu tandanya ayat itu adalah ayat yang penting ingin disampaikan. Artinya saat kita membacanya, kita penting untuk lebih memfokuskan diri dan lebih memperhatikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua. Banyak sekali di dalam surat-surat pendek Allah memulai dengan huruf waw, di antaranya ada wadduha, itu juga salah satu sumpah. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini surat Al-Asr yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal ayatnya, wal asri. Arti ini sumpahnya demi masa asar. Ada satu masa di mana masa itu menjadi masa yang Allah anggap sebagai masa yang penting. Masa yang tidak boleh ada di antara kita yang menyepelekan di waktu tersebut. Nah, di antara masa-masa itu yaitu adalah duha dan waktu asar. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ini sumpah semua nih. Wattin wazaitun, sumpah semua nih. Kemudian di sini kita membahas wal asri, Allah bersumpah demi masa asar.
Artinya waktu asar ini bukan sembarang waktu ya. Ibu-ibu bisa paham di sini ya. Waktu asar adalah waktu menjadi salah satu waktu yang Allah jadikan sebagai masanya dia bersumpah, waktunya dia untuk bersumpah. Artinya hendaknya kita setiap berjumpa pada waktu asar jangan pernah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya kenapa orang tua kita dulu sering ngomong sama kita, Pak Malih tidur di waktu asar. Tidur aja nggak baik. Padahal segitunya tidur merem. Iya kan? Tidur aja di waktu asar Pak Malih. Lah apalagi mohon maaf di waktu asar tuh ngomong yang nggak penting. Kebayang kalau kita dudukan kumpul sama temen kah, sama siapa aja, kan paling enak ngeteh sore. Iya kan Bu? Ngeteh sore sama ngeteh pagi enakan sore kayaknya. Makanya ada istilah ngeteh sore gitu. Tapi sama ngeteh pagi mah udah biasa. Nggak ada tuh adanya orang kumpul-kumpul dari pagi menjarang. Tapi kalau sore ada kayak waktunya kumpul-kumpul, namanya disebut ngeteh sore. Kalau tidur aja Pak Mali, boleh jadi ngeteh soremu juga Pak Mali. Kalau ngapain? Ya kalau ngeteh sorenya cuman kongko-kongko doang. Cuman ngobrol-ngobrol doang. Cuman tertawa-tertawa doang. Pastinya ngeteh sore kita lebih pamali daripada tidurnya kita. Sementara di sana zaman dulu belum ada ngeteh sore Bu. Ngeteh sore kan baru sekarang. Zaman dulu diingetinnya tentang tidur sore. Katanya Imam Syafi'i, siapa di antara kalian yang tiap datang waktu asar tidur berturut-turut selama berapa? 40 hari katanya dia bilang. Selama 40 hari berturut-turut tidur, maka disampaikan apa? Kalau sampai dia kena penyakit, satu penyakit namanya penyakit gila, fala talumanna illa nafsah. Jangan nyalahin orang lain, cukup salahin dirinya sendiri. Nah, gara-gara tidur. Ini tidur. Gila di sini bukan berarti orangnya jadi gila. Kayak Ibu nemuin orang di rumah sakit jiwa, bukan. Gila, akal fikirnya sudah tidak lagi jernih. Gila yang dimaksud sudah tidak lagi waras dari sisi apa? Pahamnya, mikirnya, tentang memahami agamanya, tentang memahami arti kehidupan dan lain sebagainya. Itu juga bentuk di arti ketidakwarasan seseorang. Kalau ada orang nggak paham arti hidup, nggak waras. Kalau ada di antara kita misalnya orang tidak memahami makna di balik perintah Allah memerintahkan dia beribadah, dia nggak paham, bisa dibilang ini orang nggak waras. Tapi ternyata makna nggak waras itu luas kan gitu. Dan di zaman kita sekarang, berapa banyak kita jumpai orang dengan pakaian indah, komplit, wajah mah nggak kalah, cantik, rupawan, menarik bahkan, tetapi hakikatnya di balik keindahan yang mereka tampilkan ada air mata yang berderai setiap kali mereka sampai di rumah. Sedih, menangis, hampa, tidak tahu mau kemana. Kenapa sumpeknya terus hadir? Kenapa perasaannya nggak enak terus? Kenapa rasa khawatirnya mampir terus? Dan lain sebagainya. Ini boleh jadi ada kelengahan pada saat waktu asar yang mereka hanya jadikan waktu kongko-kongko saja. Waktu nongkrong-nongkrong aja. Waktu ngobrol-ngobrol aja. Jadi kita bisa pahami di sini. Allah bersumpah di waktu asar, maknanya waktu asar itu adalah waktu baik. Kalau orang soleh, jadiin waktu asar waktu apa? Ibadah. Kalau kita mondok, ibu yang anaknya pernah mondok, tanya deh sama anak-anaknya, kalau sore di pondok ngapain? Umumnya di pondok kalau sore itu, anak akan ditempa, habis sholat berjamaah, habis baca wirid, maka dia akan menghadiri rauha. Rauha itu kajian sama gurunya. Walaupun cuma 30 menit. Habis rauha, jeda sebentar, ketemu sebelum maghrib 30 menit, dia udah duduk lagi untuk wirid. Itu kalau di pesantren-pesantren kalangan salafun sholihin kita. Nggak ada yang namanya waktu ashar itu waktu kongko, nggak ada.
Nggak ada yang namanya waktu asar tuh waktu sia-sia, nggak ada. Waktu asar dijaga dengan baik. Kenapa? Karena menjaga waktu asar sama juga menjaga kewarasan akal seseorang. Jaga. Mau ngeteh sore nggak dilarang. Mau minum kopi bareng keluarga nggak dilarang. Tapi jadikan kumpulnya itu, ngobrolnya itu sesuatu yang bermakna. Jangan sampai orang tidur jauh lebih baik dari yang bangun. Kalau isi kongkonya ngobrol, ngomongin orang, ini kan dampaknya lebih buruk dong daripada yang tidur. Orang yang tidur doang, tapi tidur pun disuruh bangun. Saya ingat banget dulu waktu saya belajar di Hadramut, padahal kita lagi kurang sehat, tapi kalau udah datang waktu asar, antara maghrib sama isya, dan habis sholat subuh, itu yang sakit pun didatengin sama kepala kamar ya, orang penanggung jawab kita, untuk ngebangunin kita. Bangun, ini waktu asar. Setidaknya kalaupun kau butuh istirahat, kau tidak boleh tidur. Bangun. Itu lagi sakit, Bu. Lagi sakit pun kita disuruh wanti-wanti. Subhanallah. Ini Allah sumpah demi waktu asar. Mulai sekarang kita harus paham. Waktu asar berarti bukan sembarang waktu. Waktu asar adalah waktu mulia yang setiap dari kita perlu memahami makna kemuliaan di waktu asar. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Yang Allah mau sampaikan poinnya ini. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Allah memukul rata siapa aja, ya kafir ya muslim. Kalau muslimnya aja kena pukul, apalagi non muslimnya, kan kita bahasanya. Innal insana lafi khusr. Khusrin di sini artinya rugi. Manusia diawali dengan kata inna. Kalau kita belajar kata inna ini seperti pemantapan di mana Allah ingin menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia itu rugi. Kecuali ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapa manusia yang hidup yang tidak merugi itu? Mereka golongan satu beriman. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman artinya mereka tidak tergolong orang yang rugi. Namun catatannya imannya harus benar. Nggak bisa cuman iman ikrar. Saya beriman kepada Allah. Karena berapa banyak, mohon maaf, di antara kita yang merasa punya iman, tapi sejatinya iman tidak benar-benar dapat dirasa oleh dirinya sendiri. Dia cuma merasa punya iman, tapi nggak benar-benar ngerasa. Dia nggak bisa ngerasain betapa nikmatnya orang sejatinya kalau punya iman. Kayaknya saya beriman, kayaknya saya beriman, tapi nggak benar-benar saya memang orang beriman. Orang beriman punya rasa. Kalau kita mundur di zaman Nabi SAW, pertama-tama Islam itu disampaikan kepada para sahabat, ibu-ibu. Waktu Islam pertama kali disampaikan, mereka kan awalnya dari non-muslim, kemudian menjadi muslim. Waktu mereka berangsur-angsur mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka betul-betul menjadi pribadi yang sebelumnya tidak merasakan iman, ya kemudian berpindah menjadi orang yang merasakan iman. Hidupnya juga beda, rasanya juga beda. Maka kalau kita mundur kisah tentang Habib bin Zaid, ada sahabat Nabi, Bu. Pada saat mereka pertama kali masuk ke dalam Islam, Habib bin Zaid ini masuk di usia masih kecil. Pada saat itu dia dengan beberapa rombongan lainnya dari kota Madinah yang datang menghampiri Nabi, kemudian dibaiat sama Nabi saat itu. Dibaiatnya nggak tanggung-tanggung, syahadatnya langsung pakai tangan Nabi. Nabi yang pegang tangannya, dibaiat langsung sama Nabi, ngucapin dua kalimat syahadat, ditalkin langsung sama Nabi. Jadi Nabi yang ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu, Bu,
Kita kalau ngelihat, mohon maaf, ada non-muslim mengucap 2 kalimat syahadat di depan kita, hati kita bergetar. Iya apa tidak? Ya. Rasa haru, biru bercampur aduk lah ibaratnya kita. Tetapi bisa nggak kebayang kalau talqin itu keluar langsung dari mulutnya Nabi Muhammad? Seberapa bergetarnya itu hati yang saat itu ditalqin langsung oleh Nabi Muhammad. Ya itu diantaranya siapa? Diantaranya Habib ini. Nah, Habib begitu aku ditalqinkan syahadat oleh Nabi, syahadat itu masuk gak pernah keluar lagi. Berarti ada yang beda. Sesuatu yang masuk gak pernah keluar lagi. Sesuatu yang dia rasa yang kemudian berbeda dengan rasa yang sebelumnya pernah dia rasa. Artinya mohon maaf, Habib dulu memiliki Tuhan, tapi Tuhannya saat itu bukan Allah. Rasanya beda, tapi begitu dia merasakan bahwa Tuhannya adalah Allah, maka rasa itu gak pernah lagi kepengen lepas dari dirinya dia. Subhanallah, masuk Islam ke dalam hatinya Habib. Ini ibu, Islam yang masuk, artinya iman yang masuk. Saat iman itu masuk, tidak ada apapun pengaruh yang mampu membuat iman ini keluar. Catat ya. Mau digoda sama apapun, diancam sama apapun, ya, ditekan oleh apapun, itu nggak akan bisa mengeluarkan iman yang udah masuk. Itu Habib. Kemudian kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, tadinya nggak beriman, kemudian beriman. Pada saat iman sudah masuk, walaupun ditindas, walaupun disiksa, walaupun bahkan ditindih oleh batu yang besar di tengah terik padang matahari yang begitu menyengat, tapi nggak bikin iman yang masuk mau keluar lagi. Nggak bisa, karena kalau udah masuk nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kan yang itu yang kita lihat dari mereka para sahabat. Ini Habib, ibu tahu wafatnya gimana? Wafatnya tubuhnya terlepas dari tempatnya, Bu. Tangannya satu-satu lepas, telinganya satu-satu lepas, kakinya satu-satu lepas. Tapi tidak sekalipun telinga yang lepas, tangan yang terlepas, atau kaki yang terlepas dari tubuhnya mampu melepaskan iman yang ada di hatinya. Ini bukan sembarang iman. Hadzal huwal iman. Orang yang beriman betul-betul dengan dirinya, dengan hatinya, iman yang enggak sembarangan. Jadi mungkin kalau kita mau bandingkan iman kita saat ini dengan iman yang semestinya, mungkin kita masih terbilang sangatlah terlampau jauh. Ya, iman kita belum bisa kita jadikan sebagai iman yang patut dicontoh oleh orang lain. Karena kita belum bisa membuktikan kuatnya sejauh mana iman kita semua. Kadang ada orang cuman digoda aja hal-hal sepele, ternyata iman bisa tergadaikan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang gak punya iman rugi, tapi saat dia punya iman, Allah bilang dia gak menjadi lagi orang yang rugi. Illal ladzina amanu. Artinya orang ini sudah mulai berubah. Saat iman dia punya, maka orang ini berbeda dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman dengan apa? Dengan mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai kalian orang-orang yang beriman, coba tolong perhatikan diri kalian. Kalian sudah mempersiapkan apa untuk hari esok? Ma qaddamat lighad. Udah punya apa bekal buat besok? Apa iman saja cukup? Pertanyaannya, apa iman saja cukup? Ada sebuah kisah, Bu. Di kota Madinah, belum lama ini. Ya, belum lama ini. Subhanallah, dia adalah sosok manusia punya iman, bahkan dia beramal soleh. Artinya dia beramal soleh. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Setiap hari 5 kali di masjid. Karena dia tinggal di Madinah. Setiap azan
dia ada di masjid, sholat ikut berjamaah di Masjid Nabawi. Selama bertahun-tahun berlalu, itu rutinan setiap hari amalnya dia yang kelihatan sama orang yang dibuat. Apa Bu? Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, gak ketinggalan. Kecuali kalau dia sakit atau kalau dia lagi musafir. Subhanallah, datang ajalnya, meninggal. Bahkan dikubur di Baqi. Ibu tahu kan pemakaman Baqi itu? Ada Sayyidah Fatimah, di Baqi ada Sayyidah Aisyah, di Baqi ada putri-putri Nabi lain, dan masih banyak lagi orang soleh yang ada di perkuburan Baqi. Dikubur di Baqi. Tapi Bu, setiap kali dia mau ditaruh di dalam kuburnya, di liang lahatnya, kan orang kalau meninggal dimadepin ke kiblat. Iya apa tidak? Ini badan berbalik. Tiap kali ditaruh biar madep ke kiblat, badannya berbalik. Sampai orang bingung semuanya. Akhirnya mau nggak mau, orang cari batu buat ngeganjel. Setidaknya biar dia nggak berbalik. Diambil batu, diambil papan, ya. Subhanallah, habis ditaruh batu, ditaruh papan, bukannya dia tetap madep ke kiblat, malah papan sama batunya yang pecah atau papan yang patah. Dia benar-benar nggak mau madep ke kiblat. Subhanallah, akhirnya orang-orang ini bingung. Nanyalah sama ulama setempat, ini gimana nih? Ini kita dari tadi mau nguburin bingung cuman gara-gara ini dikubur mau dimadepin ke kiblat, nggak berkenan dihadapin ke kiblat. Akhirnya kata ulama bilang, berarti Allah mau punya kehendaknya begitu. Ya udah, kubur di mana mukanya dia mau madep. Artinya dia dikubur nggak madep ke kiblat, kan gitu kan? Subhanallah, setelah selesai penguburan, orang-orang masih bertanya-tanya, wa kaifa dzalik? Kok bisa? Ini orang Muslim, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Ibu tahu kan, 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 rakaat di masjid lainnya. Berarti kalau dibilang pahalanya sebanyak apa sih sebetulnya orang ini? Gitu kan? Betapa banyaknya dia punya pahala nih, gitu. Subhanallah. Sampai akhirnya ada orang datang. Kemana? Datang samperin ulama setempat yang ada di situ, pengen nanya lebih lanjut nih. Gimana pandanganmu wahai Syekh? Ini kok bisa ada orang muslim, mukmin, beriman, bahkan kita lihat sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, tetapi kok bisa begini keadaannya dia waktu wafat? Maka dijawab oleh syekhnya, nggak ada yang tahu sebabnya dia bisa begitu, kecuali apa? Kecuali keluarganya. Kalau ente tanya sama saya, kata syekhnya bilang, saat ada orang dikuburin, dimadepin ke Ka'bah tapi dia menolak, dimadepin ke kiblat tapi dia nolak, berarti dia belum dianggap sama Allah seorang mukmin yang betul-betul menghamba atau mengabdi kepada Allah. Yang mana kiblatnya adalah Ka'bah. Berarti artinya apa? Imannya belum diabsahkan. Arti imannya ada masalah. Maka orang datang ke keluarganya. Namanya juga manusia, Bu. Ada yang kepo, tapi ada yang takut. Takut artinya jangan sampai kita hidup ya bisa sampai kecolongan kayak dia. Kan gitu kan? Nah, kalau kita kan di sini mengisahkan tentang dia itu untuk apa? Untuk kita jangan sampai kecolongan kayak dia. Datang ke keluarganya ditanya, maka istrinya yang menjawab. Karena nggak ada yang paling tahu tentang orang kecuali pasangannya. Istrinya bilang, suami saya tuh orang baik. Saya membina rumah tangga bersama dengan suami saya itu 30 tahun. Selama 30 tahun, saya nggak pernah ngelihat suami saya ninggalin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Itu dawam, rutin, senantiasa, selalu dikerjain sama dia. Masalahnya ada di sini. Selama sekian puluh tahun dia sholat di Masjid Nabawi, dia nggak pernah mampir ke Masjid Nabawi li ajli ziarah Nabi. Dia sholat di Masjid Nabawi, tapi nggak pernah ziarah ke makam Nabi.
kita temukan berapa banyak ada orang-orang yang menganggap remeh makna ziarah. Makna ziarah ke makam Nabi. Cinta kepada Nabi rangkaian dari iman seseorang. Tanpa cinta itu imanmu tidak akan diabsahkan. Ini kita nggak ngomongin amal soleh dulu, baru di iman aja. Makanya Allah taruh iman yang pertama. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebetulnya kan yang nambahin iman tuh amal soleh kan. Iman makin bertambah dengan amal soleh. Tapi justru Allah taruh iman dulu. Karena orang kalau sudah punya iman, otomatis dia akan amal soleh. Kalau iman sudah ada, otomatis benar sholatnya. Kalau iman udah ada, otomatis benar pakaiannya. Kalau iman udah ada, otomatis benar akhlaknya. Kalau iman udah ada, otomatis jauh dari dosa orangnya. Kan gitu. Jadi jangan dibalik. Kadang orang kan ada yang suka ngomong, kenapa kagak pakai kerudung? Ini belum diketuk hatinya. Bukan hatinya belum diketuk, emang dasaran imannya belum ada. Bukan begitu lagi gitu. Ini perkara imannya emang belum ada. Kagak sholat, belum bersolat gitu. Belum lama saya ditanya sama orang, Ustazah, Masya Allah, saya punya suami, jadi berkeluarga, bersuami istri, tapi suaminya kagak sholat, istrinya rajin sholat. Tiap kali saya ngingetin suami saya sholat, suami saya jawab, mau ngapain katanya sholat, kata dia bilang. Kalau tingkah laku aja belum bener, gak usah sok-sok alim sholat, katanya. Ya gitu ya, tingkah laku aja belum bener, pakai sok-sokan sholat. Nah, ini bahasanya orang-orang gak punya iman nih. Saya jawab sama si istri, istrinya ceritanya nanya pendapat, menurut Ustazah saya tinggalin apa saya bertahan sama suami. Saya bilang bertahan aja, suami kamu belum jadi Firaun juga. Saya bilang gitu, bertahan jangan ditinggalin. Ya, kenapa harus ditinggalin? Jangan mau bertahan aja. Tapi saya bilang, kalau suami kamu besok ngomong ngapain sholat kalau diri belum benar, saya bilang mendingan orang gak benar dirinya tapi sholat daripada udah gak benar gak sholat. Iya dong. Maaf ada orang misalnya, oh saya belum benar, belum pakai kerudung, belum pakai apa misalnya, hadir kajian, belum nutup aurat, tapi hadir kajian. Ada orang kan biasanya nyinyir, ngaji pakai jilbab aja kagak. Ya, kajian pakai jilbab aja enggak katanya, dibilang gitu kan. Lah itu kan perbandingan yang salah. Mendingan orang nggak pakai jilbab masih ngaji daripada udah nggak pakai jilbab nggak ngaji pula. Iya dong. Itu kadang selama ini kita berpikir perbandingannya udah benar, padahal ngebandinginnya aja udah salah. Caranya dari awal udah salah, Masya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang ini tidak pernah ziarah ke makam Nabi, Allah tidak benarkan iman di hati. Dari sini kita paham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap iman kesempurnaan seseorang di antara kita, iman orang menjadi sempurna jika dia sudah memenuhi syarat keimanan. Syarat keimanan itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Kalau rukun iman itu iman yang wajib diimani. Adapun syarat iman yang paling kuat itu adalah tentang hubungan kita sama Nabi. Tahu nggak? Hubungan kita sama Nabi. Makin benar hubungan kita sama Nabi, makin benar iman kita di hati. Tapi makin jauh hubungan kita sama Nabi, berarti makin kurang dan makin rusak iman kita di dalam hati. Kenapa Ustazah? Loh, Nabi yang bilang, kalian dianggap beriman. Selagi apa? Selagi kalian mencintaiku, melebihi. Kalian mencintai keluargamu, iya kan? Hartamu dan dirimu sendiri. Kalau kita bisa jadiin Nabi adalah sosok manusia yang paling kita cinta, melebihi keluarga, melebihi harta, melebihi diri sendiri, maka imanmu baru benar.
Tapi, nah ini tanda-tanda api. Tapi, kalau kita belum bisa punya cinta ini, melebihi cinta kita kepada Nabi, melebihi cinta kita pada keluarga. Keluarga di situ ada ibu, di situ ada ayah, di situ ada anak kita, di situ ada pasangan kita, di situ ada di dalamnya semua. Kalau kita belum bisa mengungguli cinta Nabi melebihi cinta keluarga, kemudian harta baik itu yang disimpan ataupun yang dipakai atau yang dipunya atau yang digunakan sekalipun, jika kita masih memiliki rasa kecenderungan kepada harta melebihi kecenderungan kita kepada Nabi, kecondongan kita sama Nabi dari harta aja, maka imanmu belum dianggap benar. Atau dirimu sendiri. Sayyidina Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira nih saya nih di hati punya cinta sama kamu, tapi katanya Sayyidina Umar bilang, cinta saya belum bisa melebihi cinta keluarga, belum bisa melebihi cinta harta, belum bisa melebihi cinta diri sendiri. Maka kata Rasulullah, idzan nantukmil imanak ya Umar, kalau gitu imanmu belum benar. Sayyidina Umar diam, seraya seolah membuat komitmen pada diri. Kalau begitu Rasul, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada keluargaku, tapi tidak lebih dari harta, tidak lebih dari diriku. Jawaban Nabi, kalau gitu imanmu belum sempurna wahai Umar. Diam lagi Sayyidina Umar, seolah membuat komitmen lagi dalam diri. Kalau begitu Rasul, aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada keluarga, melebihi cintaku kepada harta, tapi tidak lebih daripada aku cinta diriku sendiri. Seolah dijawab lagi sama Nabi, kalau gitu imanmu belum sempurna Umar. Kemudian Nabi berkata, dengan kata tidak sempurna itu, Sayyidina Umar termenung lagi, diam, seolah membuat komitmen lagi dalam diri. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi aku cinta keluargaku, melebihi aku cinta harta bendaku, melebihi aku cinta kepada diriku sendiri. Apa jawaban Nabi? Al-ana ya Umar. Ini baru nih sekarang wahai Umar, iman kamu baru sempurna. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya peranan Nabi di dalam iman kita. Kita selama ini menganggap nabi-nabi Allah. Itulah mengapa banyak orang yang selalu kerepotan kalau kita sama Nabi berlebihan. Kalau kita puji Nabi, ada yang kerepotan. Kalau kita agung-agungkan Nabi, ada yang kerepotan. Mereka pikir selama ini antara Allah dengan Nabi berbeda. Saya katakan, dari mana bedanya? Loh, segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah pasti sangkut pautnya sama Nabi. Kamu juga gak bakal kenal Allah kan kalau bukan lewat Nabi. Al-Quran yang turun, firman Allah, tapi yang diceritain tentang siapa? Jadi gimana kita bisa lepas yang namanya Nabi, seolah memisahkan antara Allah, Nabi, Allahnya aja gak mau dipisahin. Lah siapa kita yang mau misahin? Allahnya aja gak mau pisah. Allah kan bisa aja turunin firman, tapi gak ada kaitannya sama Nabi. Tapi kenapa? Di balik untayan firman, justru kisah yang disampaikan semua tentang Nabi. Ayat demi ayat yang turun, semua kaitannya sama Nabi. Makanya waktu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ada orang datang, wahai Aisyah, siflana Rasulullah, tolong sifatkan kepada kami Rasulullah itu gimana? Dijawab sama Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kamu nanya sifatnya Nabi, yang paling ringkas jawabannya, akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya tiap kali kita baca Quran, harusnya yang akan terbesit dan terbayang di dalam benak kita semua, Nabi Muhammad SAW. Awalnya gitu dong, cerita, oh sebab turun ayat ini begini. Cerita siapa itu?
Cerita Nabi. Maka saat kita paham bahwa iman ini nggak bisa menjadi satu iman yang dianggap selagi kita punya hubungan jelas sama Nabi Muhammad SAW, maka kita baru paham, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa bisa ada batang pelepah korma yang menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Batang pelepah korma yang tiba-tiba menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Bu, maaf, yang ciptain batang itu Allah. Tapi kenapa kisah yang mau diangkat rindunya sama Rasulullah? Semua makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Dan semua yang dicipta sama Allah diminta untuk ibadah kepada Allah. Tapi setiap makhluk yang diciptain sama Allah, kalau kita korek kisahnya, kisah mereka itu kisah-kisah rindu sama Nabi. Pelepah kurma hidup di zaman Nabi, hanya sebuah batang pelepah kurma. Ibu bisa bayangin gak? Hidup di zaman Nabi, pernah bersenderan dengan Nabi, dijadikan alat untuk Nabi bersandar di masjidnya. Datang satu waktu, orang menganggap Nabi kayaknya udah gak bisa lagi senderan di pelepah kurma ini. Nabi harus disiapin satu tempat khusus. Nabi harus duduk yang nyaman. Nabi gak bisa cuman senderan doang di pelepah kurma. Kan gitu. Ini para sahabat ngelihat gak mungkin. Karena umatnya Nabi udah semakin banyak, jemaahnya semakin banyak. Orang yang masuk Islam mau tahu Islam semakin banyak. Duduk, gak bisa lagi senderan sama pelepah, diangkat pelepah kurmanya. Batangnya diangkat. Diangkat, dipinggirin. Pinggirin doang. Bukan dikeluarin dari masjid. Dipinggirin. Ditaruh di pojokan. Datang mimbar baru. Nabi pakai. Nabi duduk. Ibu tahu. Di saat Nabi berkhutbah. Sepanjang Nabi khutbah. Ada suara tangisan tapi gak ketemu siapa yang nangis. Nangisnya seperti tangisan seorang anak kecil yang hilang dari ibunya. Ibu kebayang gak? Tangisannya seperti tangisan seorang anak kecil yang hilang dari ibunya. Artinya tangisan merengek. Begitu sedih, begitu hancur, perasaan yang begitu berkecamuk dengan diiringi rasa khawatir, rasa sedih yang begitu dalam. Sepanjang Nabi khutbah, sahabat semuanya nengok, suara apa tuh? Suara apa? Dicariin mukanya, gak ada yang nangis. Ada gak anak kecil? Gak ada. Selesai, nyari kesana sini gak nemu, Nabi yang paham. Nabi sedang berkhutbah, turun dari mimbarnya. Ibu tahu, kata sahabat, kami pikir Rasul akan mendatangi salah seorang dari kami. Tahu-tahu Rasulullah malah ke belakang. Nyamperin batang pelepah korma yang di belakang itu. Disamper bu sama Nabi. Dipeluk seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya yang hilang. Ya Allah, pelepah korma bu. Dipeluk sama Nabi. Seolah Nabi nenangin air matanya itu. Nenangin kegelisahannya itu. Nenangin tangisannya itu. Ditenangin sama Nabi, dipeluk. Nabi tanya, apa yang bikin kau menangis? Jawabannya simpel. Aku rindu kepadamu wahai Rasul. Pelepah korma loh, ngerti arti rindu. Aku rindu kepadamu wahai Rasul. Kata Nabi bilang, bukankah setelah lama kau menemaniku, mendampingiku, dan aku tidak beranjak, kau masih satu atap denganku. Tapi pelepah korma itu bilang apa? Aku bukan khawatir di sini. Kekhawatiranku adalah jika aku hanyalah sebuah pelepah korma.
dan engkau adalah nabi. Sebentar lagi mungkin aku akan ditanam di bumi. Tapi setelah itu di mana lagi aku dapat memandangmu wahai nabi? Di mana lagi aku bisa melihatmu wahai nabi? Di mana lagi aku bisa meluapkan rinduku kepadamu wahai nabi? Nabi tersenyum, dikasih tawaran 2. Kamu mau yang mana, kata Nabi? Aku tanam kembali kamu, maka kau akan tumbuh sampai hari kiamat. Kau akan terus berbuah sampai hari kiamat. Atau, ku tanam kau, maka kau akan tumbuh di surga. Dan kau akan menemaniku di sana. Bayangin. Mau yang mana, kata Nabi? Bal murafaqataka ya Rasulullah. Saya mau berdampingan denganmu di surga wahai Rasul. Pelepah korma ngerti rindu, ngerti cinta, ngerti bagaimana memprioritaskan Nabi di atas segalanya. Maka Allah pun memberikan balasan untuknya. Bu, di saat semua selain manusia, selain bangsa jin, semua di akhirat Allah tekankan kepada mereka, kunu turaba, semuanya jadi debu. Orang-orang yang ngelihat binatang semua jadi debu. Mereka yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai saya ngikut jadi debu. Tapi ini batang gak jadi debu. Batang ini jadi lagi batang pohon. Tapi di mana dia tumbuh? Di surga. Kenapa dia mau surga? Karena dia mau dekat dengan Nabi Muhammad. Dia bukan mau nikmat, dia bukan mau balasan Allah, bukan mau masuk dalam surganya Allah. Karena dia gak akan dihisap juga. Allah jadikan dia debu sebentar, sesaat, maka semuanya selesai. Tapi dia mau sama Nabi Muhammad. Dari sini kita paham, Bu, itu pelepah korma yang ciptain Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja membuat kisah tentang pelepah korma yang betapa rindunya kepada Allah. Betapa rindunya untuk mengabdi kepada Allah. Betapa rindunya untuk berdekatan dengan Allah. Allah bisa mengalirkan dan membawakan kepada kita kisah-kisah dari benda mati yang mereka begitu rindu kepada penciptanya. Tetapi hakikatnya, Bu, semua kisah benda mati yang kita dengar dari lisan Nabi Muhammad, hadisnya jelas, sahih, dan bisa dipertanggungjawabkan setiap kisahnya. Bahkan berapa banyak kisah-kisah bermunculan di Al-Quran. Namun pertanyaannya, kisah ini tidak luput tentang Nabi Muhammad. Hadza huwa iman. Makanya gak kaget kalau ngelihat seorang A'rabi yang berkata, saya gak punya modal ketemu hari kiamat kecuali cinta kepadamu wahai Rasul. Maka iman ini, Bu, yang kalau ditanya bekal apa selagi kita hidup untuk kita berbekal diri, kalau baca di Al-Quran maka kau akan temukan bekalnya adalah takwa. Tapi masalahnya untuk orang berbekal takwa, kalau gak punya iman dari mana takwanya? Untuk berbekal takwa, di dalam takwa ada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Di dalam berbekal takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bukan hanya perintah Allah dan perintah dan juga larangannya, tapi di situ ada perintah nabinya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu juga kepada Rasul. Maka di sini Bapak yang dirahmati Allah, iman. Bekal kita selain iman yang kita punya adalah iman yang harus kita terapkan dalam diri kita, iman yang sempurna seperti apa yang pernah ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kesempurnaan iman, di antara kesempurnaan itu adalah dengan meletakkan Nabi di dalam hati, mencintai Nabi di dalam hati, melebihi cinta kita kepada keluarga, kepada harta, dan kepada diri kita sendiri. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini baru iman.
Kalau iman sudah benar, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa amilus solihat. Amal soleh. Baru nih amal soleh yang kedua. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang dawam baca surat Kahfi pasti tahu ini ayat. Akhir daripada surat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap bakal jumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan. Hendaknya dia beramal soleh. Amal solehnya ini apa? Amal soleh kita yang benar dan dibenarkan. Amal soleh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Amal soleh yang dibenarkan, amal soleh yang kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu, bisa nggak kita tiba-tiba mau berbuat baik, tapi yang kita lakuin itu bertentangan dengan yang Nabi ajarkan sama kita, bertentangan dengan yang Nabi tuntunkan kita. Contoh, mohon maaf, berapa banyak umat Islam di luar dengan landasan rahmat, mereka rela memelihara di rumahnya anjing. Anjing, ini kan landasannya rahmat. Anjing kan juga ciptaan Allah katanya. Pada pakai kerudung loh. Mohon maaf, bajunya syar'i. Bahkan mohon maaf, cadaran. Anjing dibawa-bawa. Kamu mau bicara rahmat. Rahmat bukan miara anjing pudel. Rahmat mungut kucing di pinggir jalan. Yang kakinya patah, matanya nggak ada. Itu rahmat. Rahmat itu nemu anjing liar di luar, kelaparan dikasih makan. Itu rahmat. Bukan beli anjing lucu, dipiara di rumah, dicium, dipeluk, alasannya rahmat. Saya mau tanya, ini yang begini yang ngajarin siapa? Ada nggak Nabi ngajarin kayak gini? Gak ada, Bu, jujur. Alasannya kan katanya rahmat. Anjing juga makhluknya Allah. Betul. Yang bilang anjing bukan makhluk Allah itu siapa? Tapi Islam punya aturan. Piara anjing di rumah, katanya setiap hari berkurang pahala kita 50 tahun ibadah. Sehari 50 tahun, yang miara umurnya 20 tahun. Ngutang dia sama Allah. Sehari miara. Itu cuman miara. Naruh aja anjing di depan pintu rumahnya itu. Lagi mana anjing yang dibawa masuk ke dalam, yang dicium, yang dipeluk, yang diajak main. Kata, nggak najis kok. Itu kan menurut Imam Syafi'i doang. Imam Malik hukumnya nggak gitu. Imam Abu Hanifah hukumnya nggak gitu. Iya, kalau belajar setengah-setengah emang gitu. Kalau belajarnya setengah-setengah emang gitu. Tapi kalau belajarnya full, nggak bakal gitu. Kalau belajarnya bener, gak akan begitu. Oh, anjing kan juga ada yang masuk surga. Anjing yang mana? Anjing Ashabul Kahfi, kamu Ashabul Kahfi. Kan bukan, gitu. Saat kita menyukai sesuatu, berbuat baik kepada sesuatu, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi gak ngajarin kita begitu. Nabi gak pernah mensyariatkan kita untuk begitu. Maka yang kita lakukan itu belum tentu benar adanya. Bukan amal soleh itu. Karena apa? Karena diiringi dengan perbuatan baik, ada pelanggaran yang mestinya kau perhatikan. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh, berbuat baik. Bu, kita diajarin, Bu. Ada salah satu tokoh ulama di kota Solo, namanya Al-Habib Anis Al-Habsyi. Ya, beliau adalah cucu dari pengarang Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang soleh, orang alim, orang baik, akhlaknya luar biasa, nggak sembarangan itu orang. Ibu tahu, tiap kali beliau mau melakukan satu kebaikan, nggak lazim kebaikan dari infak, sedekah, nggak lazim kayak yang orang berikan. Maka satu orang ada yang pernah duduk bareng sama dia di jalanan, ada orang yang minta-minta. Ada orang yang minta-minta,
Biasanya kalau kita jalan di mobil ada yang minta-minta, kita ngasih kan? Keluarin uang kan? Mau 100, mau 20, mau 10, mau 5.000, sampai 2.000 kita keluarin, begitu. Berapa banyak juga, nggak sengaja. Ada dari kita yang ngasih, tapi uangnya kelempar. Uangnya jatuh, sampai orang harus nungging mungut uang tersebut. Tapi kalau Habib Anis punya cara lain. Tiap kali dia mau ngasih orang, Bu, adab nih, akhlak. Spionnya dibuka penuh, duitnya ditaruh di sini. Misalnya ini duit ya, duitnya ditaruh di tangannya. Ambil. Bahkan sama pengemis pun punya adab. Sama pengemis pun nggak begini ngasihnya. Sama pengemis begini. Ambil. Ibaratnya mungkin kalau kita mau naruh duit 10, 20, 50, ambil mau yang mana? Kata mau semuanya, ambil. Ambil. Baik, akhlak, luar biasa. Walaupun Nabi berkata, yadul ulia khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi dia dari tawadhu'nya, dari rendah hatinya, gara-gara ngasih, nggak berasa dirinya di atas, dia taruh tangannya seperti orang yang meminta. Ambil, kamu yang ambil. Yang mau dikasih yang disuruh di atas tangannya, ambil. Saya mau tanya, Nabi begitu nggak? Ini yang Habib Anis lakuin, yang Nabi lakuin nggak? Saya mau tanya. Ibu ngarang. Nabi ngasih, secara teori Nabi ngasih, walaupun cara pemberian Nabi mungkin tidak sama seperti itu, tetapi catatannya yang dia lakukan mungkin tidak sama persis dengan cara yang Nabi lakukan. Tetapi yang beliau lakukan tidak melanggar apapun. Tidak mengurangi aturan apapun. Tidak juga bertentangan dengan perintah manapun. Paham ya, Bu? Maka saat beliau melakukan, yang didapat apa? Nilai lebih. Mohon maaf, yang tadi miara anjing dengan yang Habib Anis lakukan, kurang lebih landasannya rahmat, cinta. Tapi yang satu salah. Adapun Habib Anis benar. Bentuk rahmatnya dia sama orang gak punya, dia gak mau ngecilin hati orang yang dia kasih. Bahkan dia letakkan tangannya begini, ambil. Dia biarkan tangannya orang yang diberi lebih tinggi daripada tangan dia yang memberi. Lihat, ini adab, ini akhlak, ini namanya amal soleh. Yang betul-betul dilakukan untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, tetapi yang dilakukan juga sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Penting, Bu. Ada orang mau zikiran, oh saya mau zikiran aja, pokoknya mau zikir. Ngaji, Bu, wah yang penting zikir. Kan kata dia dipikir amal soleh. Dia nggak paham. Zikir doang kagak ngaji. Ngaji di sini maksud saya nuntut ilmu, mohon maaf ya. Zikir aja tapi kagak ngaji, maka ketahuilah pahala dia yang zikir dari pagi sampai malam lagi, zikir sampai malam lagi, dibandingin dengan pahala orang yang 2 rakaat, tapi berilmu. Yang tadi dari pagi, zikir, sholat, zikir, sholat. Katanya rakaatain alim, 2 rakaat sholatnya orang berilmu lebih baik dari 1000 rakaatnya orang jahil, orang bodoh. Ibadah dong. Bedain, Bu, amal soleh yang sesuai, yang benar dengan amal soleh yang salah. Amal soleh yang gak nguntungin kita. Makanya pentingnya kita beramal soleh, tapi diiringi dengan ilmu. Sedikit tapi pahalanya besar, sedikit tapi kok tahu-taunya bisa ngantongin pahalanya orang yang ibadah haji dan lain sebagainya. Landasannya apa? Cuma landasannya ilmu, beda. Oleh karena itu amal soleh penting. Makanya ditutup sama Allah di akhir, wa tawasau bil haqq,
wa tawasau bis sabr. Baru kemudian Allah tutup dengan apa? Makanya salinglah kamu berwasiat kepada orang itu akan kebenaran. Wasiat akan kebenaran itu cuma bisa didapat di majelis ilmu. Atau kita yang punya ilmu mengingatkan orang tentang kebenaran. Kalau ilmunya nggak ada, lo ngingetin bener yang mana? Dan kalau kita tidak melazimkan diri untuk hadir di majelis ilmu, ilmu mana yang kau dapat dari buku? Kamu kira jilid-jilid buku yang kau beli di mana-mana lalu kau letak di dalam rumahmu, di dalam lemari-lemarimu itu yang sudah kau baca, mungkin kau bisa banggakan di depan semua orang, buku ini sudah saya baca, buku ini sudah saya baca, buku ini sudah saya baca. Kamu kira itu menandakan ilmumu sudah sebanyak itu? Belum. Ilmu itu yang dianggap bukan yang kamu baca, tapi ilmu itu yang dianggap yang kamu belajar dengan gurumu. Itu ilmu. Tapi kalau yang itu kamu baca, itu mah cuman referensi. Itu bukan hal yang bisa kau jadikan hujah. Coba contohnya, kalau ada nanti di akhirat ibu dihisab sama Allah, ibu tahu ini dari mana? Coba nih, saya baca di buku ini, ya. Yang mau dijadiin hujahnya buku. Ternyata mohon maaf, yang bikin buku sekarang juga lagi kebingungan, lagi ditanya sama Allah, hujahnya kamu bikin buku ini dari mana gitu. Nah, tapi kalau nanyanya sama guru, belajarnya sama guru, belajarnya mungkin kitab tipis, nggak tebel, nggak tahu-tahu buka bedah Al-Quran, nggak ada temanya pelajar 4 mazhab. Gak ada tahu-tahu temanya tentang, enggak, kita mah demennya kitab yang tipis-tipis saja. Karena yang ngamalin yang tipis saja berat, serem kalau lihat yang tebel-tebel. Gitu. Ya, yang tipis-tipis saja kita mah berat. Nah, mau yang tebel-tebel itu gimana ceritanya ya? Iya, yang tipis-tipis. Kita mah senangnya sama yang tipis-tipis. Yang tipis tapi habis. Yang tipis tapi habis. Daripada yang tebel nggak jelas. Nah, itu namanya yang tipis. Belajar. Pakai guru ngaji, subhanallah, dituntun. Begitu kamu dihisap, belajar di mana? Fulan, sama guru saya. Tuh guru juga punya rantai. Waktu guru itu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Oh, sama guru saya itu. Sama guru. Kalau guru enak, yang ditanya orang. Lah kalau buku, kayak jangan pernah belajar buku. Maka kan dibilang siapa yang jadiin buku sebagai gurunya, maka gurunya adalah setan. Kan diingatkan begitu, bahaya bu. Wa tawassaw bil haq, ngingetin orang kepada kebenaran. Artinya kita harus punya bekal ilmu. Wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat, mengingatkan akan kesabaran. Namanya orang hidup, seolah di ayat ini Allah mau nyampein sama kita, bu, semua orang bakal ketemu sama yang namanya ujian. Artinya siapapun dari kita sewaktu-waktu akan didatangi oleh teman yang berkata kepada kita, bersabarlah wahai kawan, bersabarlah wahai teman, bersabarlah wahai saudaraku. Itu sudah disampaikan sama Allah. Orang beriman memang begitu. Artinya orang beriman kalau belum diuji untuk dia menjadi sabar, maka kualitas imannya belum lagi sempurna. Artinya apa? Kalau kau diuji, kalau kau dibenturkan dengan beban, kau punya masalah, ketahuilah itu tanda bahwa kau bukan orang yang rugi. Karena di balik beban, ujian, masalah yang sedang kau hadapi, di situ ada pahala yang menanti dari Allah yang mengeluarkanmu dari zona kerugian menuju zona keberuntungan. Jadi kalau mau ditanya bekal apa nih kita buat Allah dan Rasulnya, bekal apa yang mau kita bawa kepada Allah dan Rasulnya, saya cuma mau bilang, bu, gak ada bekal melebihi keindahan bekalnya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta sama Allah sama Rasul. Udah, karena dari cinta akan muncul bagaimana kualitas iman. Dari iman akan muncul bagaimana kau punya amal. Dari amal pun akan muncul bagaimana kau punya ketekunan di dalam menuntut ilmu. Dari situ juga kau akan dituntun untuk bagaimana menjadi orang yang bersabar dalam menyikapi hidup. Insya Allah bekal ini
yang selalu dijadikan pegangan para sahabat. Habib bin Zaid, waktu wafat tangannya dipotong, kupingnya dipotong. Setiap potongan tangan yang dipotong, telinga yang dipotong, kaki yang dipotong, ibu tahu tawarannya apa? Tawarannya suruh keluar dari agamanya Nabi. Tawarannya suruh keluar dari syariatnya Nabi, tapi dia nggak terima tawarannya. Dia lebih rela telinganya lepas, dia lebih rela tangannya lepas, dia lebih rela tubuhnya ditusuk bertubi-tubi dengan pedang dan lain sebagainya, asalkan agamanya Nabi tetap di hati mereka, ajarannya Rasulullah tetap di hati mereka. Subhanallah, gimana tuh kalau kita lagi dihadapin yang begitu? Bilal bin Rabah, Khabbab bin al-Arad, ditaruh besi panas di kepalanya, disuruh keluar bu dari agama Rasulullah, nggak mau. Saat mereka berjumpa dengan kematian, emang yang ditunggu apa? Emang yang dibawa apa? Begitu mereka mau wafat, yang dipegang apa? Bilal bin Rabah, sakaratul maut. Orang pengen yuthabbitullaha bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang pengen ucapannya dikasih ucapan yang mantap waktu ajalnya tiba. Tapi kita lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, sakaratul maut. Dia udah tahu sebentar lagi mau wafat. Istrinya nangis di sebelahnya, bu. Wa karbah. Dia bilang, ya Allah, betapa sedihnya Bilal bin Rabah. Betapa hancurnya hati Bilal bin Rabah. Artinya tangisan, derita seorang istri yang melihat suaminya sakaratul maut. Tapi Bilal bin Rabah seolah menekankan kepada istrinya, jangan kau katakan kesedihan untukku wahai istri, tapi katakan keberuntungan untuk Bilal, kebahagiaan untuk Bilal. Katakan wa tarabah. Aduh, Bilal beruntung sekali. Bilal yang ngajarin, dianya lagi sakaratul maut. Jangan kau bilang sedihnya Bilal, tapi katakan bahagianya Bilal. Apa yang Bilal ingin sampaikan? Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ketemu sama semua pecinta. Besok aku ketemu dengan kekasih hati Muhammadan wa hisbah. Besok saya ketemu sama Nabi Muhammad dan semua pengikutnya. Ya Allah, meninggalnya maunya ingat Nabi, meninggalnya maunya bawa ajaran Nabi, meninggalnya mau dengan apa? Dengan membawa segenap cinta untuk Nabi, rindu kepada Nabi SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, cucu Nabi Sayyidina Husain yang wafat di hari Karbala, yang wafat pada tanggal 10 Muharram. Ibu tahu, begitu dia mau keluar dari tenda, dia udah tahu dirinya akan wafat, dirinya akan meninggal. Dia punya bibi, nawarin sama dia, Husain, minum dulu. Tapi jawaban Sayyidina Husain apa? Enggak, saya enggak mau minum. Tadi datukku Muhammad datang, tadi ayahku Ali datang, tadi ibuku Fatimah datang. Saat aku ketiduran sejenak, mereka berkata, Husain, hari ini buka puasa bareng sama kita. Mau ketemu meninggal, mau ketemu wafat, mau ajalnya dicabut, bekalnya apa bu? Cinta. Bekalnya yang mereka bawa cinta. Makanya rugi kalau kita nggak punya cinta sama Allah. Rugi lebih kalau kita juga nggak punya cinta sama Rasulullah. Masalahnya untuk cinta sama Allah kita butuh cinta kepada Rasulullah. Maka ayo sama-sama. Orang yang pengen selamat, yang kepengen bawa bekal sampai akhirat, modalnya udah bekalin cinta yang dalam sama Nabi, bekalin cinta yang dalam sama Allah. Dari cinta itu kau pupuk imanmu, dari cinta itu kau pupuk amalmu, dari cinta itu kau tambahkan ilmu pengetahuanmu, dari cinta itu kau kuatkan dirimu dari semua beban ujian musibah yang datang menghampirimu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana menjanjikan kepada kita bahwa setiap dari kita yang berbekal pasti di akhirat akan kembali dengan membawa bekal, dan alangkah beruntungnya orang yang kembali kepada Allah bekalnya Rasulullah.
Beruntungnya orang yang kembali kepada Allah bekalnya Nabi Muhammad. Beruntungnya orang yang saat masuk ke liang lahat, saat datang mungkar nakir ingin bertanya kepadanya, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka dengan lantang dia akan jawab, Tuhanku Allah. Siapa nabimu? Dengan lantang dia akan jawab, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya jamin semua orang yang di liang lahat membawa cinta Nabi Muhammad, dia akan terbebas dari siksa Allah di alam barzakh. Ditambah jikalau di alam barzakh sudahlah diberikan keselamatan, apalah lagi di akhirat, yang mana Nabi SAW mengatakan almar'u ma'aman ahab, orang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Maka mari sama-sama pupuk diri kita dengan cinta yang berlimpah kepada Allah dan Rasulnya, agar di akhirat kita mendapatkan keberuntungan yang abadi, karena kita bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan segenap pengurus Masjid MJBJ Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan serta kemuliaan, ketekunan dan keistiqomahan, dan seluruh para jemaah yang hadir mudah-mudahan insyaallah pulang menambah lagi takwa dan keimanannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.